Halo Sobat Media Komsos, selamat berjumpa dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Kali ini bersama saya Ina dan kita berada di BLK Seminari Kisol. Kita akan berbicara tentang pertanian cerdas iklim dan telah hadir bersama saya kalian, seorang muda yang aktif dalam pertanian organik dan ramah lingkungan. Halo, selamat sore kalian. Selamat sore Ina. Bagaimana kabarnya kalian? Puji Tuhan selalu baik. Oke, untuk kesibukannya kalian akhir-akhir ini apa ya? Kalau aktivitasnya saya bersama kelompoknya, kami aktivitas di Itali itu, yang pertama itu fokusnya di budidaya tanaman hortikultura. Yang pertama itu ada tomat, ada melon, ada semangka, mentimun, ada cabai rawit. Oh ya. Itu luas lahannya itu 1 hektar 100 yang dikelola oleh 15 orang. Itu semua anak muda? Ya bisa dibilang anak muda, tetapi dalam 15 orang ini ada 2 orang sebagai fasilitatornya di dalam. Di dua orang itu, yang pertama dia sebagai teknisinya, dia sebagai penyuluhnya, bagaimana dia punya metode penanamannya, bagaimana metode olah pupuknya. Saya salah satunya dan teman saya Om Sefri, begitu. Untuk yang fasilitator? Kalau fasilitatornya saya. Oh ya, itu bagaimana kalian? Kalau fasilitator itu yang pertama itu kita sebagai koordinasi ke pihak PPL, pemerintah desa, kolaborasi lah begitu, untuk mendorong ketahanan pangan yang ada di desa Tal. Jujur saja, sebenarnya awal dulu kami tidak ada niat untuk bagaimana itu olah lahan secara organik. Itu berawal dari keresahan yang ada di wilayah desa Tal. Setiap sore saja orang yang datang di kampung desa Tal ini, orang yang jual tomat dari Cancar, orang yang jual sayur, yang sayur, itu bukan orang wilayah desa Tal. Tapi sangat disayangkan di desa Tal itu potensi lahannya sangat luar biasa. Bisa dibilang Nasaretnya Satar Mese sudah ada di Setal. Dari sumber daya airnya ada, lahannya sangat luas. Tetapi pada dasarnya petani di Setal itu belum memahami bagaimana konsep pertanian cerdas iklim. Yang pertama, mereka itu terlalu fokus di padi sawah yang sistem monokultur. Dari zaman nenek moyang bahkan sampai dengan sekarang, orang tua kami itu selalu berfokus pada padi sawah. Walaupun padi sawahnya kena serangan hama, itu sangat disayangkan. Tetapi dengan ide dan pikiran kami berdua sama Om Sefri itu, bagaimana kita dorong ini? Awalnya kami dijuluki orang gila. Iya, yang pada dasarnya kami tidak tahu itu bagaimana cara menanam, pokoknya dengan bantuan kolaborasi dengan komunitas Momanglino, ada koalisi pangan baik, di dalamnya itu ada Ayo Indonesia, Kehati, KRKP. Utuslah kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan studi banding. Nah, saya pernah ke Mojokerto 1 minggu, Om Sefri juga pernah. Nah, berangkat dari situ kamilah ada ilmu lah sedikit-sedikit. Terus kami coba saya coba pertama itu di lahan yang ukuran 1750 meter persegi. Yang pada awalnya itu diolah padi sawah. Nah, saya mintalah kepada orang Tuhan, saya mau garap ini, itu tanam horti. Dia bilang apa? Sembarang saja. Kan anak muda pasti tidak dipercaya. Yang pada dasarnya kan tidak ada ilmu, begitu. Sembarang saja kau. Kita ini sudah main aman begitu. Mereka istilahnya main aman gitu. Yang kebiasaannya tanam padi jual beras begitu. Kebiasaannya mereka. Terus saya coba iseng. Saya ada uang waktu itu 2.500.000. Nah, 2.500.000 itu saya inisiatif tuh. Saya inisiatif secara diam-diam. Saya secara diam-diam ajak teman-teman untuk garap itu lahan. Tetapi mereka diberi upah begitu. Sudah garap, barulah orang tua saya tahu. Untuk yang pertama kemarin tanaman apa itu? Yang pertama terong. Terongnya itu ada
470 pohon. Oke. Tetapi yang pada dasarnya itu tadi semua sistem organik. Iya. Mulai dari pupuknya, pestisidanya. Untuk pupuk sendirinya kalian Kalau untuk menggunakan pupuk sendirinya itu, pupuk dasarnya itu ada kompos. Kompos. Itu dari kotoran B2, M4, gula, dedak halus, ada daun gamal. Itu difermentasi selama 3-4 hari. Habis itu dibolak-balik. Pokoknya sampai komposnya itu benar-benar dingin. Kalau saudara komposnya kita rasa udah dingin, baru kita bisa pakai untuk olah. Itu yang pertama. Yang kedua, dasarnya juga ada biochar. Biochar itu sekam bakar yang diolah. Kalau bukan abu bakar, tapi dia sekam dia. Dibakar tapi tidak hancur. Tidak hancur. Pokoknya dia sekamnya itu pas membara kita harus cepat-cepat siram air. Ya. Biar menghasilkan sekam. Dan nanti dasarnya itu pakai itu dua. Biochar sama itu kompos. Menarik sekali ya. Dari kalian, karena melihat banyak yang menjual di Satar Mese dan itu adalah orang dari luar yang mendorong anak muda untuk kembali ke pertanian, tapi yang pertanian berbasis organik. Nah, ini menarik, kan anak muda ya. Nah, untuk tantangan sendiri sebagai anak muda di desa Satar Mese itu bagaimana, Kak? Iya, tantangan pokoknya kami dibilang orang gila lah begitu. Sampai dibilang orang gila. Iya, kenapa begitu? Yang pertama dari segi waktunya. Iya. Yang biasanya kita nongkrong dengan teman-teman itu di deker. Iya. Bahkan bangun pagi saja jam 10, tidur jam 3 subuh. Tetapi dengan adanya aktivitas itu, kita sudah mulai berubah lah kegiatan-kegiatan kita. Ya, langkah awal apa sih yang kalian sama teman-teman LC lokal Cinpen Desa Tal itu? Itu tadi langkah awalnya kita pokoknya coba dulu, jangan mengajak orang lain. Coba dulu ke diri kita sendiri. Mulai dulu dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri gitu. Untuk selanjutnya, kan di Desa Tal itu kan sumber daya alam itu banyak ya, bukan cuma padi. Ada berbagai macam tanaman pangan juga, ada sorghum, ada hortikultura. Itu bagaimana sih anak muda di Desa Tal mengakses sumber daya alam itu? Ya, kalau bicara tentang sorghum ya, yang pada awalnya sorghum itu kemarin kan kolaborasi antara lokal Cinpen dengan Koalisi Pangan Baik. Yang pertama, kami advokasi di pihak desa. Dari desa ini yang mengajak tua-tua atau pelaku tani lah begitu. Berarti dari desa situlah, sendiri ya, ada dukungan? Desa yang memberi dukungan. Dari situlah siapa yang berminat begitu. Yang pada awalnya Bapak Desa. Bapak Desa ya, Bapak Desa yang pada awalnya dia tanam pertama itu 2.500 meter persegi. Nah, hasilnya kemarin itu sekitar 400 kilogram beras. Dari situ kan Bapak Kades bingung, mau bawa kemana? Kami bilang, ini kita olah. Sorghum. Hasil sorghumnya kan kita olah. Terus bagaimana? Nah, ada kan pelatihan-pelatihan. Kolaborasi dengan Ayo Indonesia. Bagaimana itu beras sorghum bisa jadi kue. Bagaimana itu sereal itu bisa diseduh. Pokoknya Ayo Indonesia lah yang memfasilitasi semua itu begitu. Untuk dukungan sendiri dari desa itu berbentuk dalam yang kalau dukungan dari desa itu, di desa itu kan ada dana ketahanan pangan 20%. Nah, desa tuangkannya lewat itu sudah memanfaatkan dana ketahanan pangan itu. Dari sorghum awalnya, terus bukan alih sih, tetapi karena luas lahannya yang terlalu besar, kita fokuskan juga di horti begitu. Kalau hortinya itu tadi pupuknya ada pupuk dasarnya itu kompos. Kalau pupuk cairnya itu ada dua kami, ekoenzim, ada ekoenzim sama PSB. Kalau PSB itu
fotosintesis bakterial, itu yang fermentasi telur sama vicin. Oh, itu manfaatnya untuk apa tuh kalian? Itu untuk masa vegetatif, masa pertumbuhan tanaman. Misalkan ini tomat nih di umur 1 bulan itu kita harus spray pakai itu, sudah disemprot pakai. Kegunaannya yang pertama itu meningkatkan nitrogen. Kalau di musim hujan cocoknya pakai itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu mencegah hama juga dia. Oke. Karena baunya fermentasi dari hasil telur ini, ada hama-hama yang tidak suka terhadap bau menyengat. Yang pertama itu tikus. Oke, tikus. Terus terang di Desa Tal juga sekarang lagi gencar-gencarnya. Kemarin saya dengar sampai ada acara ininya ya. Iya, acara podo. Itu acara podo menarik sekali. Itu bagaimana ya kalian? Itu sudah menjadi melekat ya, darah daging petani Desa Tal itu kearifan lokal dari nenek moyang. Biasanya mereka sampai di kami, sampai di usianya sampai sekarang. Kalau ada hama-hama tikus, podonya itu di muara. Oke, terima kasih banyak kalian. Sekarang terakhir, ini harapan, ajakan untuk anak-anak muda di Manggarai. Ya, harapan untuk anak muda yang di Manggarai, yang pertama itu di KTP-nya anak muda itu petani, tapi kerjanya buruh, ada yang ojek. Padahal lahannya kita ini sangat potensial. Di depan rumah saja tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya kita gunakan untuk tanam hortila, sayur-sayuran untuk kebutuhan rumah tangga. Dibandingkan kita buang uang 10.000 untuk beli sayur, lebih baik kita tanam sendiri, kegunaannya untuk kita sendiri, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang tamatan sarjana pertanian, ayo lakukan, manfaatkan lahan-lahan yang ada. Jangan terlalu berharap kerja di kantoran atau untuk mengajar. Manfaatkan lahan-lahan yang ada. Wow, sangat luar biasa seorang anak muda yang memperjuangkan pertaniannya di desanya. Semoga sukses dalam memperjuangkan pertaniannya. Demikian bincang-bincang pastoral sore hari ini. Semoga